Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan akan menyelenggarakan Job Fair atau Bursa Kerja tahun 2024. Nah, apa itu Job Fair dan kapan pelaksanaannya, pendengar RRI? Kita akan ngobrol dengan Kadisnaker Trans Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, Teresia Primadona Asmona, sudah di ujung telepon bersama RRI. Ibu Nei, selamat pagi. Selamat pagi Bu, apa kabar? Puji Tuhan baik. Salam hangat dari ND ke Manggarai Barat, Ibu Nei. Yap, selamat pagi, salam hangat juga dari Labuan Bajo. Baik, Ibu Nei, ini banyak yang belum mengetahui ya, belum tahu apa itu Job Fair. Mungkin bisa dijelaskan pagi hari ini, silakan. Ya, baik. Job Fair itu bursa kerja, itu pertemuan antara pemberi kerja yang menyediakan lowongan kerja dan para pencari kerja. Jadi nanti di situ tempat bertemunya. Arti kalau kita cari jodoh lah antara pencari dengan pemberi kerja. Keren ini. Itu kurang lebih inti dari pekerjaan Job Fair itu sendiri. Nah, kapan pelaksanaan Job Fair di Labuan Bajo, Manggarai Barat untuk 2024 ini? Ya, direncanakan Job Fair-nya di awal bulan Maret. Jadi kami ini masih menunggu, hari ini akan mendapat kepastian informasi bahwa sudah menyelenggarakan Job Fair ini sudah tahun ketiga dilaksanakan oleh pemerintah Manggarai Barat. Tetapi tahun ini kami coba mempropos ke Kemenaker, ternyata direspon positif oleh Kemenaker, nanti akan dipadukan dengan mini Naker Festival di Labuan Bajo. Jadi semoga nanti siang kami mendapat kabar yang baik sehingga nanti kan tidak hanya Job Fair tetapi ada Naker Festivalnya. Naker Festival. Jadi kalau Job Fair tidak hanya untuk lowongan kerjaan yang ada di Bajo sendiri, tapi nanti secara virtual itu melalui sistem aplikasi Siap Kerja, itu semua Job Fair yang ada di seluruh Indonesia akan boleh diakses oleh semua pencari kerja yang datang. Terus yang kedua, layanan Talent Hub juga. Jadi seluruh program layanan kementerian nanti akan dilayani atau akan dilaksanakan di Labuan Bajo di minggu pertama bulan Maret. Jadi mungkin nanti siang ini kami mendapat kepastian dari kementerian terkait schedule dan waktu, tetapi sudah ada sebelumnya bahwa kementerian akan mensupport ide kami yang tadinya Job Fair-nya hanya kecil-kecilan berskala kabupaten, tetapi nanti akan disupport itu menjadi mini festival nasional. Dan untuk mini festival nasional ini baru pertama kali terselenggara begitu? Baru 2024 ini ya? Ya, di NTT. Keren ini ya. Ibu Nei, ini kan sudah kali ketiga begitu ya diselenggarakan Job Fair di Manggarai Barat, Labuan Bajo. Apakah ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Manggarai Barat ini cukup tinggi atau seperti apa? Ya, betul Bu. Jadi kesempatan kerja terbatas dibanding dengan jumlah pencari kerja kita. Jadi buktinya di setiap penyelenggaraan Job Fair itu pencari kerja yang muda-muda, yang fresh graduate tinggi sekali datang. Dan memang bisa dilihat karena saat ini kan kebijakan pemerintah terkait pembukaan lowongan kerja untuk PNS kan sudah dibatasi ya, jadi diprioritaskan P3K dan lain-lain. Jadi yang fresh graduate ya memang butuh informasi atau pelaksanaan Job Fair. Jadi masih diakses orang. Bahkan tidak hanya di Kabupaten Manggarai, itu lintas kabupaten. Kami beberapa tahun lalu kami melayani sampai bahkan dari Jawa, dari Ngada, datang sampai ke Labuan Bajo. Dan itu memang boleh untuk kabupaten lain untuk mencari pekerjaan ya di Labuan Bajo, Manggarai Barat, atau diprioritaskan untuk anak Manggarai Barat begitu, Ibu Nei? Prioritasnya memang Manggarai Barat, tetapi karena angkatan kerja dari tempat lain dan NTT itu kita masih kategorikan lokal ya, jadi diberi akses, diberi ruang untuk bisa mengakses.
Baik, Ibu Nei melihatnya seperti apa nih? Sudah tahun ketiga ya tahun ini. Dari tahun 2022 ya kalau tidak salah ya, 2022, kemudian 2023, apakah jumlahnya ini makin meningkat begitu para pencari kerja di, job fair ini? Ya, makin meningkat. Salah satu, kenapa makin meningkat, yang pertama job fair pertama masih banyak pencari kerja yang anak-anak fresh graduate karena ini aktif, job fair ini baru pertama Iya dilakukan ya. di Manggarai Barat ya, mungkin di Flores. Jadi masih juga ini job fair ngapain gitu. Tapi biasanya di hari-hari terakhir tuh karena informasinya tersebar dari mulut ke mulut, mungkin dari share dari teman ke teman, ya banyak ya di hari terakhir. Tapi setiap tahun bertambah. Jadi sekarang sepertinya kenapa pemerintah daerah mengagendakan ini sebagai agenda tahunan rutin. Jadi kan tahu ini kebutuhan dan kebanyakan anak-anak pencari kerja sekarang sudah ngerti job fair. Jadi kalau setiap tahun pasti di awal tahun pasti ditanya, kapan lagi nih job fair? Di media sosial kita tuh ditanya, kapan selenggarakan job fair? Kapan selenggarakan job fair? Seperti itu. Tuh, gitu Ibu. Jadi setiap tahun ini. Angkanya makin meningkat begitu ya? Bahkan ini ada permintaan-permintaan seperti tahun lalu diminta bagaimana kami yang jauh gitu, pengen pulang, pengen mengakses kerja dan segala macamnya. Diminta untuk difasilitasi juga yang virtual. Tapi puji Tuhan kalau tahun ini, bulan depan ini difasilitasi Kemenaker, itu pasti nanti kami akan didampingi untuk bagaimana melaksanakan job fair Secara sekaligus online gitu, ya? secara virtual. Jadi bisa diakses oleh siapapun yang ada di luar Manggarai Barat. Oke. Secara virtual. Nah, ini untuk kegiatan skala kabupaten begitu ya. Untuk ke Manggarai Barat pastinya sudah di-planningkan ya seperti apa kegiatan ini yang akan berlangsung dan berapa lama. Kira-kira ini berapa lama untuk tahun 2024 ini? Apalagi sekarang sudah berskala nasional begitu ya untuk tahun 2024 ini. Apakah lebih panjang waktunya? Waktunya sama tiga hari. 3 hari. Masih 1 hari persiapan. Jadi 3 hari nanti dioptimalkan untuk di satu tempat, di satu venue di Waterfront City. Sedangkan pelaksanaan setelah itu nanti kami pasti akan berkoordinasi dengan industri. Misal untuk wawancara lanjutan dan lain-lain itu dilakukan oleh industri. Tetap aktivitas yang pada satu tempat itu dilaksanakan 3 hari, selama 3 hari. Oke, selama 3 hari ini apakah sudah langsung diumumkan di hari ketiga begitu Ibu Nei atau? Untuk penempatannya, tidak. Kalau penempatannya itu kami serahkan ke industri karena nanti ada proses lanjut. Misalnya, yang pasti shortlistnya diminta di hari ketiga, misalnya lolos administratif, lolos dan segala macam itu pasti nanti disampaikan untuk diseleksi lanjutan oleh itu dilakukan di masing-masing hotel atau industri. Rencananya di mana nih akan diselenggarakan job fair ke tahun 2024 ini? Di Waterfront City karena Lokasinya. kita melihat pasti animonya lebih banyak, begitu luas, dan apalagi kalau kolaborasi dengan kementerian ya pasti nanti akan ada banyak event-event tambahan seperti talent hub, showcase musik dan lain-lain. Jadi itu diselenggarakan di Waterfront City. Kepastian tanggal persisnya yang pasti di pertama bulan Maret. Jadi rencana kemarin di tanggal 5, 6, 7 dalam perencanaan kami. Yang dapat final kesepakatan timeline waktu dengan kementerian karena kami disupport ya. 27 Februari hari ini ya, sampai dengan saat ini sudah berapa banyak perusahaan dan juga industri yang sudah mendaftarkan untuk ikut dalam job fair ini, Bu? Sudah ada 21 industri. 21 industri. Dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin? Lebih banyak sekarang. Lebih banyak sekarang ya. Dan juga sama lah. Industri belum terinformasikan dengan agenda rutin job fair pemerintah. Jadi sekarang sudah terinformasikan di awal bulan, kita sudah diskusikan bahkan waktu terbaik untuk melaksanakan ya ini persiapan untuk Labuan Bajo kan high seasonnya dimulai di bulan Mei, jadi persiapan untuk kebutuhan pegawai saat musim ramai di bulan Mei sekarang, dan sudah ada beberapa hotel yang akan opening di dalam di bulan-bulan Mei atau April Mei. Jadi sekarang waktu terbaik untuk perekrutan.
gitu. Oke. Seperti Hotel Priok itu hotel baru yang akan siap opening di bulan Mei. Dan pastinya membutuhkan banyak sekali tenaga kerja begitu ya Bu nih ya. Betul. Ibu Nih, apa yang menjadi harapan dan juga pesan untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Barat sendiri dan Flores pada umumnya? Ya, kami sangat berharap ya para pencari kerja yang fresh graduate kalau memang belum menemukan aktivitas kerja sendiri berwirausaha, jadi manfaatkan kesempatan mencari pengalaman ya dengan mulai bekerja dengan industri. Toh kalau kebanyakan sekarang anak-anak muda Gen Z mungkin tidak terlalu suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kontrak, waktu dan segala macamnya diatur, tetapi penting untuk misalnya menempa mental, mencari pengalaman itu bekerja dengan industri sehingga nanti membuka peluang untuk ide-ide kreatif kira-kira apa kerjaan-kerjaan yang nanti bisa dikerjakan sendiri sebagai wirausaha muda gitu. Jadi datang, hadir, ikuti job fair dan pantau terus media-media sosial pemerintah, Naker dan Kominfo untuk informasi selanjutnya. Ibu Nei, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk kegiatan job fair nanti di awal Maret 2024. Selamat pagi, salam hangat dari ND ke Manggarai Barat. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu. Salam hangat juga dari Labuan Bajo untuk semua pendengar RRI ND. Terima kasih. Selamat pagi. Kanal Informasi